Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini, secara khusus saya akan membahas bagaimana memilih broker forex lokal yang terpercaya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika teman-teman memilih broker forex. Oke, faktor yang pertama adalah tentang keamanan, ya. Keamanan ini erat kaitannya dengan legalitas. Apakah sudah berlisensi Bapepti atau belum, ya. Kalau sudah berlisensi Bapepti, artinya Anda memiliki jaminan mendasar atas keamanan dana dan data pribadi. Juga patut diperhatikan tentang keamanan broker yang modern dan canggih. Apakah sudah canggih, sudah modern, atau belum? Artinya, banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan yang kuat untuk seluruh layanan yang mereka tawarkan, mulai dari pendaftaran, verifikasi, login, serta penarikan dana maupun penyetoran dana. Broker forex yang baik mestinya menggunakan konsep rekening terpisah atau segregated account. Pialang yang terpercaya memisahkan dana klien dari miliknya. Ini penting terutama jika sampai terjadi broker bangkrut, dana trader atau klien akan tetap aman. Kemudian faktor berikutnya adalah soal kantor fisik. Jika broker memiliki kantor fisik yang jelas, tentu saja menambahkan kredibilitas, reputasi, keandalan, dan juga kemudahan. Jika dalam kasus yang mungkin terjadi, karena masalah Anda tidak dapat diselesaikan melalui layanan pelanggan secara online, Anda dapat memiliki opsi untuk pergi langsung ke kantor broker forex yang tercantum atau alamatnya jelas tertera pada halaman websitenya. Dan Anda juga bisa melaporkannya kepada Bapepti bila Anda merasa seluruh bantuan dan solusi yang ada dari broker resmi di Indonesia ini tidak memuaskan Anda. Lalu pertimbangan juga ada tidaknya layanan edukasi. Layanan edukasi yang disediakan broker cukup penting untuk mengedukasi klien tentang hal dasar perdagangan forex, potensi profit yang bisa dihasilkan, beserta juga resikonya, ya. Selain edukasi pemula, broker forex juga perlu memastikan edukasi dan informasi bagi seluruh tradernya tetap up to date. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terpercaya, ya. Kepercayaan menjadi sebuah keharusan. Ini berhubungan juga dengan aspek hukum, ya. Jika suatu broker memiliki banyak ulasan bagus dan positif, sering disebutkan secara viral di media maupun di media sosial, trader akan mendapatkan kepercayaan diri yang oke, ya. Mereka percaya bahwa ia berinteraksi dengan mitra bisnis yang dapat dipercaya. Broker yang luar biasa adalah mitra bisnis yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Untuk melihat ini, kita sebenarnya terbantu dengan adanya internet dan media sosial. Jadi cukup cari apakah banyak komplain tentang broker tersebut atau tidak. Mungkin bisa googling, ya, ketik nama brokernya eh, dengan keyword mungkin komplain atau masalah atau scam atau penipuan begitu. Jadi akan muncul apakah broker ini baik secara reputasi atau tidak, gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah fasilitas dan aspek penunjang dari broker tersebut. Perlu Anda pahami, setiap broker menawarkan fasilitas trading yang berbeda-beda. Ya, contohnya adalah platform trading, apakah mengakomodasi adanya MT4 atau MT5 gitu, ya. Currency pairs yang ditawarkan ada berapa banyak, kemudian biaya, biaya swap, kemudian komisi, apakah ada, apakah besar atau kecil gitu, ya. Kemudian fasilitas leverage yang ditawarkan ada sampai berapa banyak, 1 banding 10, 1 banding 100, atau bahkan 1 banding 1000.
Tuh, jadi perhatikan leverage yang ditawarkan atau yang tersedia. Selain faktor fasilitas trading di atas, juga pertimbangan juga aspek penunjang trading yang tersedia. Misalnya ada tidaknya akun demo, ya, akun untuk berlatih tentu saja. Kemudian kualitas layanan customer service-nya bagaimana? Apakah menunjang, cukup membantu, ramah, gitu ya? Ada tidaknya komunitas trading di broker tersebut, dan juga tentu saja fasilitas edukasi apa yang ditawarkan. Ini menjadi beberapa bahan pertimbangan ya, fasilitas dan aspek penunjang yang ditawarkan oleh broker. Lalu ada pertanyaan yang disampaikan pada saya beberapa waktu yang lalu, apakah Forex IMF adalah broker yang terpercaya? Ini salah satu broker lokal, teman-teman ya, Forex IMF. Ya, linknya ada di deskripsi. Kalau ingin tahu lebih jauh, silahkan kunjungi websitenya, ada di deskripsi. Oke, untuk melihat lebih jauh tentang Forex IMF, mari kita lihat websitenya, teman-teman. Ya, yang pertama yang perlu kita lihat adalah tentang kami, ya, Forex IMF. Ya, tentang kami akan diklik. Ya. Oke, siapa itu Forex IMF? Ya, di sini berdiri sejak tahun 2004 sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta, serta mengantongi izin legal Bapepti tahun 2005. Artinya ini sudah 18 tahun ya. PT International Mitra Futures terregulasi penuh dengan uh, untuk menjadi pialang berjangka yang resmi di Indonesia. Jadi sudah 18 tahun pengalamannya. Oke, kemudian PT International Mitra Futures dengan merek dagang Forex IMF adalah perusahaan pialang berjangka resmi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan bertransaksi bagi setiap nasabah yang beli Forex IMF sebagai tempat untuk mengembangkan investasinya. Websitenya ini diluncurkan tahun 2013 dan seterusnya, silahkan dibaca. Dan visinya apa, misinya apa, begitu. Nah, ini soal legalitas ya, keamanan ini terkait dengan legalitas. Oke, jadi legalitas adalah Forex IMF ini member of Jakarta Futures Exchange ya, sejak tahun 2004. Kemudian punya izin pialang Bapepti itu sejak 2005 dan seterusnya. Ada member-member yang lain, silahkan ditemukan sendiri di tentang kami, tentang Forex IMF. Itu dicantumkan juga di regulasi dan legalitas juga ya. Lalu secara fisik kantornya itu berada di ini, Menara Asia Afrika lantai 12, Jalan Asia Afrika nomor 133 sampai 137 Bandung. Ya, nomor teleponnya ada, nomor faxnya juga ada, akun media sosialnya juga cukup komplit, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada eh, YouTube, ada Twitter. Silahkan di follow kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Forex IMF ya. Oke, kemudian jika teman-teman register kemudian ada masalah juga bisa Anda temukan di alamat ini. Silakan didatangi kalau memang ada masalah. Kalau kita klik, maka dia akan menuju ke sini ya. Ini ya di foreximf.com di sini. Ini di Google Street View seperti ini ya. Di gedung ini ya, lantai 12 ya. Oke, Menara Asia Afrika lantai 12. Oke, silahkan ditemukan sendiri dan didatangi kalau teman-teman register dan kemudian ada komplain atau apapun itu. Jadi kantor fisiknya jelas ada gitu ya. Oke, lalu produk-produk apa yang ditawarkan di Forex IMF ini? Ya, ya. Di sini produknya ada beberapa. Ada trading forex online, ada trading gold, ada oil, kemudian ada trading multilateral. Jadi ada beberapa yang ditawarkan. Kita lihat saja misalnya trading forex online. Ya, ada trading rules-nya ada, trading facts-nya ada. Silakan di-download kalau diperlukan. Kemudian ada mengapa trading forex, mengapa enggak money
changer gitu ya. Mengapa nggak trading di bank gitu ya. Ini alasannya silahkan dibaca. Oke, kemudian kita lihat ada quote apa saja, pair apa saja, ada major pair dan cross pair ya. Ada berapa? Ada major pair ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada cross pairnya ada 1, 2, 3 dan masih banyak lagi ya. Cukup banyak tetapi tidak terlalu banyak juga ya. Tidak selengkap mungkin broker-broker luar yang lain gitu ya. Tidak tidak cukup komplit tetapi ya cukup memadai lah untuk trading. Lagi kalau bagi saya ya, saya hanya trading di tiga pair Euro USD, GBP USD dan Gold dan semua terakomodasi di broker ini ya. Ini forex, goldnya juga ada gitu ya. Ini di produknya ya. Kemudian layanan tradingnya ini hanya menyediakan platform MetaTrader 4 ya. Ya, belum ada platform MetaTrader 5 ya. Bagi saya sendiri ya nggak masalah sebenarnya karena saya eh, trading dengan menggunakan MetaTrader 4 ya MT4 karena EA Simple OP Assistant pun hanya tersedia di versi MT4 ya, belum ada MT5. Oke, kemudian aplikasi trading forex ya, sinyal trading, ada robot trading, ada strategi trading forex, ada indikator ya. Kita lihat saja yang layanan yang disediakan misalnya indikatornya. Kita lihat. Oke, berikut daftar custom indikator jagoan kami ya. Jadi ada indikator yang disediakan oleh eh, broker ini ya, cukup lumayan lah. Oke, ya. Ada auto candlestick, Fibo ya, untuk all pair, ada trade of the day, ada supply and demand, SND ya, ada parabolic super indie. Jadi ada indikator custom yang kalau Anda register, Anda mendaftar, ya bisa Anda dapatkan secara free kalau nggak salah ya ini gratis ya betul ya. Sekarang bisa lebih banyak peluang dengan custom indikator. Download sekarang gratis ya, bisa di-download ini indikator-indikator yang disediakan oleh Forex IMF ya. Oke, ini indikatornya ya. Kemudian di sini ada referensi trading juga ya. Ada layanan edukasi yang cukup komplit ya. Kita lihat ada belajar forex, kursus online, webinar forex, ada bootcamp, kamus forex, e-book trading forex, cukup komplit ini. Referensi trading juga ada analisa forex hari ini, analisa forex mingguan ya. Kita lihat dari ini dulu. Edukasi belajar forex dulu ya. Kita lihat belajar forex panduan lengkap memulai trading ya. Ada kelas pemula, ada kelas dasar, kelas lanjutan, kelas pro ya. Ada apa saja nih? Kita lihat di kelas pemula dulu. Coba ada materi kelas pemula, ada pengenalan forex, legalitas bisnis, highlight bisnis, macam-macam ya. Ternyata ada trend line, channel, ada support resisten, topik terpopuler, ada apa itu forex, crossfire itu apa. Jadi hal-hal mendasar. Nah, sebelum Anda terjun ke dunia forex, ini di sini edukasi yang cukup komplit ya. Dari pengenalan forex secara umum, leverage itu apa, kontrak size itu apa, major pairs itu apa. Ya, oke. Ini cukup menarik ya. Belajar forex-nya cukup komplit dari kelas pemula kita lihat langsung ke misalnya kelas pro ya. Dari kelas pro, ada apa saja? Oke, memadukan indikator, membangun trading plan, oke, risk and management, oke, psikologi trading ya saya kira cukup komplit juga ini. Ya, ada memadukan indikator, membangun trading plan ini terkait dengan trading system, oke, risk dan money management dan psikologi trading ya. Ya, ada tiga hal itu yang harus dipunyai untuk menjadi trader ada di sini ya di kelas pro. Dan ada topik terpopuler, ada Fibonacci Base Candlestick, mengenal karakter diri, ya, martingale, oke, money management, risk to reward ratio, oke. Ternyata tema-tema yang dibahas di sini juga cukup populer ya, topik-topiknya juga up to date,
switching, averaging, cut loss, oke, plan and trade, 3M successful trading, oke, jangan serakah ya, oke, jangan over trade. Ya, ini kelas pro di menu belajar forex-nya juga cukup oke. Jadi forex IMF ini menawarkan eh, layanan edukasi yang cukup komplit menurut saya dari pemula sampai kelas pro ya, belajar forexnya juga cukup oke. Dan coba kita lihat untuk referensi ya, referensi analisa forex hari ini coba. Oke, analisa forex hari ini tulis gold berlanjut cari peluang beli. Oke. Cukup bagus. Ada analisa GBCHF break low. Oke, GBP Audi rebound terpantau bidik. Oke. Banyak kan menggunakan SND ya, SND ada breakout gitu ya. Sideways. Dia ada analisa dari jam per jam ya hari ini dan cukup bagus ya. Kita lihat. Oke, 10 Mei 2023 berarti hari ini ya. Listnya Adi Nugroho. Oke. Strategi trading hari ini ada peluang sell GBCHF ini selama harga tidak tembus area ini posisi hingga area ini. Oke ya. Oke. Alternatif support resisten ya. Ya basic menggunakan support resisten dan breakout gitu. Oke, breakout atau pullback dan entry. Oke. Saya kira cukup bagus juga referensi trading yang ditawarkan oleh Fresh IMF ini. Oke. Dan kita lihat tipe akun yang ditawarkan ada apa saja. Oke. Ada 3 tipe akun yang ditawarkan di Forex IMF ini. Ada light account, ada standard account, dan ada pro account ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tentu saja ya. Oke, di light account ya, kalau kita baca di light account, minimal depositnya 2,5 juta ya, sama semuanya. Kemudian rate-nya ada pilihan floating rate dan fixed rate, untuk ketiganya juga sama. Kemudian detail account-nya, leverage-nya lebih tinggi ya, 1:400. Ini 1:100, 1:100. Mulai lot-nya sama semuanya, 0,1 ya. Ada light, standard maupun pro itu sama 0,1 dan spread-nya 1,4 pips ya, standarnya 2,7, 0,2. Komisi per lotnya $5, ini $1, ini $10 ya. Makin tinggi komisi tentu saja spread semakin kecil ya. Ini berbanding terbalik ya tentu saja ya. Makin tinggi komisi makin kecil spread ya. Oke, semakin tinggi spread makin kecil komisi ya. Itu begitu. Kemudian swap di sini free ya. Let account to free, ini ada swap, di sini ada swap ya. Stop loss level 20%, 20%, 20%. Oke. Jadi eh oke lah untuk light account, standard account maupun pro account. Ini ada beberapa perbedaan di bagian komisi dan spreadnya ya. Oke, kemudian layanan trading tools-nya ya, di sini tidak ada komunitas VIP. Di standar dan pro itu ada komunitas VIP trader ya, tergabung di komunitas VIP trader. Kalau di light account itu tidak ada. Memang light account ini sepertinya ditujukan untuk para pemula ya, untuk yang baru belajar terjun di dunia forex menggunakan light account ini ya. Oke, expert advisor semua diperbolehkan. Trading app-nya MT4 semua ya, tidak ada MT5. Oke, baik. Ini perbedaan tipe account-nya ya. Oke. Bagi saya tipe account ini eh, memberikan pilihan tetapi dengan minimal lot 0,1 ini kita membutuhkan modal yang cukup besar sebenarnya ya. Kalau menggunakan risk per trade yang wajar atau yang katakanlah normal ya, 1% risk per trade-nya.
Maka lot 0,1 maka kita butuh modal yang cukup besar sebenarnya ya. Oke, karena mulai 0,1 lot. Oke, kita bisa buka akun demo. Oke, ini ada catatan di Light Account, silakan dibaca kalau buka itu. Oke, ini tipe akun sudah jelas, referensi oke, produk ini ada komunitas forex, ada forex forex ya, cukup komplit. Jadi menurut saya forex IMF ini broker yang terpercaya ya, dari segi keamanan, dari segi fasilitas yang ditawarkan, kemudian dari eh, fisik ya, kantor fisiknya juga ada, silakan dicari di peta juga kita temukan gitu ya, di Google Map ada. Jadi kesimpulannya, apakah Forex IMF ini broker yang terpercaya? Ya, menurut saya Forex IMF ini cukup terpercaya ya, dengan pengalaman 18 tahun ya trading experience-nya, berdiri sejak 2004 ya, terus melayani nasabah dengan sepenuh hati ya. Kemudian zero complaint ya, kepuasan nasabah adalah prioritas. Ya, tidak ada komplain berarti selama 18 tahun pengalaman di bidang broker ini ya, forex resmi dan legal ini nil atau zero complaint 18 tahun, dan juga penggunanya juga cukup banyak, lebih dari 100.000 ya, 118.000 total user ya. Dan leverage-nya sampai 1:400 tadi di light account ya. Oke, saya kira menawarkan eh, hal-hal yang cukup berguna, cukup bagus, bermanfaat untuk trading, khususnya untuk mereka yang baru mulai terjun ya. Ada trading tools berupa eh, indikator ya, ada edukasi, oke ya. Kemudian langkah-langkahnya juga cukup oke. Kemudian bagaimana soal deposit dan withdrawal ya. Deposit top up ya. Oke, pindah buku, keterangan dana bertambah, dan withdrawal. Kemudian caranya bagaimana, isi form, balance berkurang, cek rekening ya. Kemudian segregated account ya, account terpisah ya. Rekening keperluan transaksi nasabah bukan rekening operasional perusahaan. Nah, ini penting ini ya, teman-teman. Ini segregated account atau rekening terpisah ya. Ada BCA, Bank Niaga, ada Mandiri, BNI ya. Ada pakai US dollar juga ada, BCA, Niaga, Mandiri ya. Ini untuk US dollar. Oke, saya kira cukup bagus, dan step by stepnya cara withdrawal dan depositnya juga dijelaskan dengan sederhana dan ringkas, jelas ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah broker ini cukup terpercaya, teman-teman. Kalau teman-teman mencari broker lokal yang cukup bisa diandalkan, maka silahkan teman-teman melihat eh, website Forex IMF ya. Silahkan dibaca-baca tentang Forex IMF ini ya. Namun ada beberapa kelemahan yang perlu saya sampaikan juga di review broker Forex IMF ini. Yang pertama adalah eh, lot size-nya, minimal lot size-nya 0,1. Ini cukup eh, cukup menyulitkan bagi mereka yang punya modal yang tidak terlalu banyak ya. Dengan permulaan lot 0,1, maka resiko loss-nya terlalu besar. Kalau loss-nya terlalu besar dalam satu transaksi, itu berdampak pada psikologi tradingnya ya. Maka initial lot atau lot minimalnya 0,1 ini perlu dipertimbangkan lagi. Kalau ke depan ada lot 0,01 mungkin akan lebih bagus. Maksudnya dengan dana
top up yang terbatas atau yang kecil katakanlah itu kita bisa tetap trading dengan resiko yang kecil juga. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini produknya ya. Produk quote-nya itu pasangan pairnya itu terlalu sedikit sebenarnya ya, atau tidak terlalu banyak dibandingkan broker-broker forex yang lain, apalagi broker internasional ya. Tetapi bagi saya sendiri sebenarnya ya nggak terlalu terlalu bermasalah. Kenapa? Karena saya sendiri saya trading di 3 pair ya, dan 3 pair itu ada di forex IMF ini. Oke, tapi mungkin bagi sebagian orang itu butuh pilihan pair yang lebih banyak untuk trading. Nah, itu mungkin bisa diakomodasi ya. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah ini opsi bebas swap ini ya. Opsi bebas swap itu tidak ada di semua account ya. Hanya ada di eh, light account kalau nggak salah ya. Betul ya. Swap ini free hanya di light account. Di standar dan pro itu ada swap. Nah, ini cukup bermasalah bagi mereka yang trading dengan style swing ya. Swing trader itu biasanya open posisinya menginap untuk berapa hari maka akan terkena swap tentu saja. Oke, itu hanya ada di light account. Mungkin eh, ada opsi untuk menyalakan atau tidak swap di pro account maupun di standard account. Oke, menurut saya itu saja yang perlu saya sampaikan. eh, Review saya tentang Forex IMF. Jadi pertanyaan apakah Forex IMF ini broker lokal yang terpercaya atau scam atau penipu? Maka jawabannya adalah Forex IMF ini cukup terpercaya dengan rekam jejaknya yang sudah 18 tahun lebih melayani para kliennya di Indonesia ya. Sudah punya izin Bapepti, kemudian tipe-tipe akun yang ditawarkan juga oke. Dan yang paling penting itu adalah edukasi forex-nya itu bau banget ya. Oke, menurut saya. Referensi trading oke, ada edukasi oke ya. Ini cukup memudahkan teman-teman yang baru terjun ke dunia forex untuk belajar dari awal secara benar ya. Supaya apa? Supaya trading itu menjadi benar-benar trading secara profesional bukan gambling ya. Karena yang membedakan antara trading dan gambling adalah edukasi. Oke, begitu. Semoga video kali ini cukup bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari atau sedang mencari broker lokal yang dapat dipercaya. Terima kasih. Jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.